Hai, halo anak-anak kelas 3. Senang sekali rasanya Bu Juli hari ini dapat mengirimkan video pembelajaran bab 1 pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema makhluk hidup di bumi. Hari ini Bu Juli ingin mengajak kamu, kita akan belajar menuliskan kata-kata tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mengemukakan informasi dan ide pokok dalam teks, mengidentifikasi tanda baca dalam kalimat, dan yang terakhir, menulis teks eksposisi dan teks deskripsi. Namun, untuk bab 1 ini, Bu Juli akan memperdalam terlebih dahulu ya, bagaimana cara menulis teks deskripsi. Kalau kamu sudah siap, yuk kita lihat pembelajaran hari ini. Yang pertama, kata-kata tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ketika kita membaca ataupun menyimak teks, kita akan menemukan banyak kata. Kata-kata tersebut berkaitan dengan tema teks. Jadi ketika kita banyak membaca ya anak-anak, kita akan menemukan kosakata baru yang akan membuat kita semakin banyak mengenal kata-kata ya. Kata-kata baru yang mungkin belum pernah kita dengar dan kita baca. Nah, nanti saat di kelas, Bu Juli sudah punya bacaan-bacaan. Nanti kita akan berdiskusi bersama dan melihat kata-kata yang belum pernah anak-anak dengar dan belum pernah kita baca ya. Nah, dari kata-kata tersebut, jika kamu belum mengetahui artinya, ternyata kita bisa loh mencari arti atau makna sebuah kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Bahkan bukan hanya dalam bentuk buku KBBI saja ya, kamusnya secara fisik, tapi kita juga sudah bisa mengaksesnya, mencarinya melalui internet KBBI secara online. Nah, di sini Bu Juli sudah ada kata-kata yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Ada manusia, pertumbuhan, perkembangan, perubahan, fisik, tinggi, berat, dewasa, lalu melahirkan, metamorfosis, sirip, biji, dan banyak lainnya. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama ya untuk mengetahui makna dari kata-kata tersebut. Nah, berikutnya informasi dan ide pokok. Pemberitahuan tentang sesuatu dinamakan informasi. Pastinya dalam teks yang kita baca, kita akan menemukan ya, mendapatkan informasi yang baru. Nah, hal utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf disebut ide pokok. Selain ide pokok, ada juga yang disebut kalimat utama. Biasanya kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf, bahkan terkadang terdapat di awal dan akhir. Tapi kalimat utama biasanya diikuti dengan kalimat penjelas atau yang berisi penjelasan. Nah, untuk bab 1 ini kita akan memperdalam terlebih dahulu bagaimana mencari ide pokok ya, inti dari teks yang kita baca. Nanti saat di kelas, Bu Juli akan mengajak kamu ya, kita akan membaca sebuah teks dan akan mencari ide pokoknya terlebih dahulu. Tapi untuk kalimat utamanya, Bu Juli akan bahas bersama anak-anak ya, untuk memperkenalkan bagaimana menemukan kalimat utama dan mengetahui apakah itu kalimat utama atau bukan ya. Tapi untuk di bab 1 ini Bu Juli akan mengajak anak-anak bagaimana caranya mencari ide pokok, menentukan ide pokok. Berikutnya tanda baca. Bu Juli yakin anak-anak kelas 3 sudah mengetahui tanda baca ya, karena kamu sudah belajar dari kelas 1, yaitu ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda hubung. Nah, tanda titik biasanya digunakan di akhir kalimat, memisahkan jam, menit, dan detik, memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya, lalu tanda koma untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat, berada sebelum kata hubung, memisahkan rupiah dan sen, memisahkan penulisan tempat dan tanggal, serta berada sebelum atau sesudah kata seru atau sapaan. Untuk tanda tanya, kita gunakan tentunya untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda seru kita gunakan untuk kalimat perintah, ajakan, ataupun larangan. Dan tanda hubung kita gunakan untuk menghubungkan kata ulang berimbuhan, seperti bermain-main. Ataupun yang kedua, menghubungkan dua kata, contoh kupu-kupu. Nah, nanti saat di sekolah,
Bu Juli juga ingin anak-anak membuat ya, mengemukakan kalimat yang berkaitan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan tanda baca tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda hubung. Yang terakhir, mari kita lihat teks eksposisi dan teks deskripsi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau yang benar-benar terjadi. Sedangkan teks deskripsi berisi gambaran sesuatu dengan kata-kata secara lengkap. Atau Bu Juli bisa sampaikan ya, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan sesuatu ya, baik itu benda ataupun hal-hal yang kita amati ya, secara jelas sehingga pembaca dapat membayangkan walaupun hanya membacanya tapi bisa dibayangkan. Jadi kita menjelaskannya secara jelas, digambarkan, dituliskan secara jelas. Sedangkan teks eksposisi bertujuan untuk memaparkan informasi berdasarkan data, fakta, atau bukti. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah contoh teks eksposisi tentang bunga matahari, seperti gambar yang sudah Bu Juli tampilkan. Kita baca ya. Bunga matahari tumbuh dari biji kecil yang ditanam di tanah. Ini berdasarkan fakta ya, karena bunga pasti tumbuh dari biji yang kecil. Untuk tumbuh, bunga ini membutuhkan air, cahaya matahari, dan udara. Setelah beberapa hari, biji akan tumbuh menjadi tunas kecil. Lama-kelamaan, tunas itu berubah dan memiliki batang, daun, dan akhirnya berbunga. Jadi kalau anak-anak lihat pada teks eksposisi ini, terdapat hal-hal yang sesuai fakta, yang sesuai kebenarannya. Nah, sedangkan teks deskripsi seperti yang tadi Bu Juli sampaikan, kamu dapat menjelaskannya secara lengkap ya dari yang kamu amati. Coba kita lihat ya, teks berikut. Bunga matahari adalah salah satu bunga yang indah. Batangnya tinggi dan tegak berwarna hijau muda. Daun-daunnya lebar dan bergerigi di pinggirnya. Di bagian atas batang muncul kuncup bunga berwarna kuning cerah. Saat terkena sinar matahari pagi, bunga itu tampak bersinar dan indah dipandang. Nah, jadi biasanya tes deskripsi ini berisikan kalimat-kalimat penjelas ya untuk menggambarkan objek atau benda atau hal-hal yang kita amati. Dijelaskannya secara detail, secara lengkap ya. Nanti saat di kelas pastinya Bu Juli akan membantu anak-anak untuk memahami kembali dan kita akan berlatih ya bagaimana membuat teks deskripsi sehingga dapat dibaca oleh teman kita ataupun nanti dibaca Bu Juli sehingga pembaca dapat membayangkannya dari kalimat-kalimat yang sudah kita susun. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak silakan membaca juga ya dari Google Slides yang sudah Bu Juli kirimkan, sehingga kamu bisa memperdalam kembali dari pembelajaran di bab 1 ini. Dan nanti tentunya di kelas kita akan berdiskusi bersama, dan jika kamu ada pertanyaan, silakan bertanya saat di kelas bersama Bu Juli. Terima kasih untuk hari ini anak-anak, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di sekolah bersama Bu Juli. Sampai jumpa!